Selamat malam promo semua. Apa kabar? Kayaknya udah pada kangen nih mau nonton film di radio malam. Nih, kita kasih film yang seru banget buat kalian. Filmnya baru banget rilis loh Pramal. Judulnya War of the World The Attack. Nyeritain tentang 3 astronom muda yang lagi ngelacak meteorit yang menghantam bumi. Tapi mereka malah terkepung di tengah serangan alien dari planet Mars. Nah, 3 astronom muda itu ada Herbert yang diperanin sama Sam Gittins, Hannah yang diperanin sama Lara Lemon, dan Ogilvy yang diperanin sama Al-Haji Fofana. Yang bakal bikin film ini makin seru karena film ini dibalut dengan humor-humor tipis, guys. Makin penasaran aja nih ya. Udahlah ya, daripada lama-lama. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene ini, Herbert, Hannah, sama Ogilvy lagi masuk-masuk ke hutan nih. Nyari meteorit yang menurut perkiraan si Hannah tuh jatuhnya di sana. Tapi anehnya, yang Hannah lihat itu cahayanya warna hijau. Sedangkan menurut si Herb, kalau meteorit itu biasanya warnanya putih atau kuning. Dengan entengnya, si Ogi bilang mungkin itu alien. Tiba-tiba si Herb ngerasa kayak ada yang ngeliatin mereka. Tapi karena nggak kelihatan apa-apa, ya udah, dia ngajak 2 temennya itu buat pergi dari situ. Di jalan, dia ngeliat ada sesosok aneh. Dia ikutin tuh. Udah agak jauh, teman-temannya baru nyadar si Herb nggak ada. Mereka balik lagi nyari Herb. Herb juga ternyata kehilangan jejak. Coba dicari juga nggak ketemu. Tiba-tiba, kaget itu dia. Tiba-tiba ada si Ogi sama Hannah. Ini mereka berhenti lagi. Si Herb bilang dia mau berteori dulu tuh katanya. Dia jadi mikir kalau yang dilihat Hannah itu bukan meteor. Bisa jadi itu prop atau roketnya alien dari Mars. Bisa aja alien-alien itu mau nyerang bumi. Tapi Ogi sama Hannah gak nanggepin serius. Mereka lanjut jalan lagi. Karena GPS mati, Herb ngajak mereka bermalam di rumah ibunya yang gak jauh dari situ. Pas mereka jalan, muncul itu alien di tempat mereka tadi berhenti. Nah, udah besok paginya nih. Hannah sama Herb mau ngisengin Ogi yang masih tidur. Kesian banget si Ogi. Bangunnya kaget itu dia. Lagi sarapan, ibunya Herb bilang, ada berita tentang meteor yang tadi pagi jatuh di Horsell Common. Udah, langsung OTW tuh mereka ke sana. Wow. Tapi ternyata lokasinya udah ditutup sama polisi. Mereka mau coba nyelinap masuk lewat belakang, biar bisa lihat lebih dekat. Okay, thank you very much. Get down. Looks clear. Bener dong, itu tuh bukan meteorit. Tiba-tiba kebuka. Di dalamnya ada alien yang mirip gurita, kayak yang semalam di hutan itu. Herb sempat bengong ngeliatin alien itu. Tapi nggak lama pintunya ketutup lagi. Mereka juga ketahuan tuh sama polisi. Diomelin, disuruh keluar dari situ. Mereka bilang kalau mereka disuruh neliti ke situ sama Dr. Stein, atasan mereka. Mereka juga akhirnya bilang kalau mereka ngeliat ada alien mirip gurita di dalam sana. Nggak lama Dr. Stein-nya datang. Diaduin tuh ke Dr. Stein kalau mereka bertiga nerobos masuk. Herb ngasih tahu ke Dr. Stein, alien itu kelihatannya nggak bersahabat. Dr. Stein khawatir. Dia mau mulai penyelidikan secepatnya. Takut bahaya kan? Belum juga mulai. Udah keburu keluar itu aliennya. Mana gede banget lagi. Kabur-kaburan tuh langsung semua orang yang ada di situ. Aliennya mulai nyerang. Walah, ada yang datang lagi tuh aliennya. Mereka mau nyamperin ibunya Herb dulu nih. Tapi ibunya udah keburu pergi ke rumah Tom, omnya Herb yang tinggal di Leatherhead. Mau coba ditelepon juga nggak bisa, nggak ada sinyal. Aduh. Hannah juga jadi khawatir sama orang tuanya yang ada di Manchester. Tapi menurut Herb, secara teoritis alien dari Mars bakal bergerak 3 kali lebih lambat di bumi.
Karena kan gaya gravitasi di bumi itu 3 kali lebih kuat dari Mars. Semoga aja bener ya. Kalau bener gitu, berarti Ogi juga jadi nggak terlalu khawatir sama orang tuanya yang lagi happy-happy di Mallorca. Ini, Hannah yang lagi minum di dapur, dia ngeliat ada yang gerak-gerak. Dia langsung bangunin Harp sama Ogi. Mereka beraniin diri buat ngecek nih. Taunya itu tentara. Namanya Ben Baxter. Katanya dia lagi nyari tempat buat sembunyi. Ya udah, disuruh masuk aja lah ya sekalian. Kelihatan shock banget itu dia. It just completely wiped us out. Udah tenang, akhirnya dia bisa cerita. Katanya semua rekannya tuh udah pada tewas. Herb nanya, kalau ke Leatherhead, kira-kira aman nggak? Dia mau nyamperin ibunya. Untungnya Herb punya walkie-talkie peninggalan mendiang ayahnya tuh. Si Ben jadi bisa ngubungin rekannya yang lain buat ngecek situasi. Nah, dijawab nih sama Kopral Fred. Tapi katanya bahaya kalau ke Leatherhead. Soalnya alien ketiga mendaratnya di deket sana. Dia juga ngingetin, jangan pakai kendaraan yang berbahan bakar bensin, bahaya. Ya udah, akhirnya mereka OTW naik sepeda tuh biar aman. Ini mereka ketemu sama 2 tentara lain. Dia bilang warga di Leatherhead semua udah dievakuasi ke London. Di sana ada ruang bawah tanah sama bunker tua yang aman buat berlindung. Kalau mereka mau ke sana juga, mereka tinggal datang ke base evakuasi yang gak jauh dari sini. Nah, sampai nih. Udah banyak orang yang antri pendataan tuh. Pas lagi antri, si Ben ngasih tahu dia berhasil dapetin perahu buat mereka bertiga. Lagi nunggu Ben bawain persediaan, tiba-tiba muncul aliennya di situ. Wih, kalah tuh, ditembakin dari pesawat tempur. Lah, muncul lagi 4 biji. Ini mereka nunggu Hannah sadar dari pingsannya sampai malam tuh, baru lanjut jalan lagi. Gak jauh dari situ, mereka nemu perahu. Bisa mereka pakai buat ke London. Ini mereka menepi dulu nih, mau cari tempat buat bermalam. Dingin banget soalnya. Mereka malah ketemu sama seseorang yang lagi duduk sendirian. Taunya dia itu pendeta. Dia bilang kalau ini tuh kiamat. Tapi mereka nggak mau dengerin omongan si pendeta ini. Ya udah, si pendeta nganter mereka ke sebuah rumah yang mereka bisa bermalam di sana. Wah, di sini makin kelihatan nih kalau dia ini pendeta nggak waras. Masa pendeta nggak mau berbagi makanan? Udah gitu malah nodong mereka lagi. Harap mau nyoba nahan si pendeta. Malah jadi dia yang mau dibunuh. Untung nggak jadi. Ngeri banget ya nih orang. Mereka sekarang jadi di bawah kendalinya si pendeta ini. Di sini, Herb pelan-pelan nyoba nanya, sebenarnya apa sih yang terjadi sama si pendeta? Akhirnya dia cerita, kalau dia tuh selama ini selalu mempertanyakan keadilan dari Tuhan. Selama ini mengabdi jadi pendeta, tapi istrinya malah diambil, meninggal karena sakit. Jadi dia ngerasa Tuhan tuh gak adil sama dia. Jadi benci dia sama Tuhan. Gak lama, anak perempuannya juga diambil. Makin kesel dia. Sekarang alien datang ke bumi dan anak laki-lakinya juga tewas. Tapi katanya justru sekarang dia bisa dengar suara Tuhan. Dia yakin kalau semua ini tuh bukti pengorbanan dia buat jadi pengabdi Tuhan. Kayaknya sih bukan suara Tuhan itu ya, tapi bisikan iblis. Malam itu jadi pada gak bisa tidur. Was-was lah ya, takut diapa-apain sama tuh pendeta. Harp mau nyoba ngisengin si pendetanya nih. Di luar ada tuh alien lewat. Si pendeta kebangun. Dia bilang, dia dapat bisikan lagi dari Tuhan. Katanya, Herb sama Ogi harus dibunuh. Sedangkan si Hannah tetap di situ sama dia. Wah, udah makin gak bener nih orang. Pasti Hannah mau diapa-apain tuh. Tiba-tiba, di belakang dia udah ada tentakelnya tuh alien. Mereka bertiga kabur ke ruangan lain. Sementara si pendeta dicomot sama aliennya. Tentakel lainnya nyari mereka. Mana udah deket banget itu sama si Herb. Selamat. Besok paginya, Ben ngobongin ke walkie-talkie-nya mereka. Masih selamat sih Ben. Mereka mau nyamperin Ben yang ada di Putney Hills, di dekat hutan. What is this red weed thing everywhere? Nah, udah ketemu. Mereka diajak ke camp daruratnya si Ben. Di sini, Ben ngasih tahu kalau sekarang udah ada 7 alien yang mendarat di bumi.
Yang bikin penasaran, entah kenapa semua alien bergerak mengarah ke Bukit Primrose. Menurut Ben, cara biar tetap bisa bertahan hidup, tinggal sementara di bawah tanah. Siapa tahu karena udah nggak ada manusia, alien-alien itu pergi dengan sendirinya. Herb masih bersikeras mau ke London, nyamperin ibunya. Ya udah, sama si Ben dicek lagi nih ke rekannya yang ada di sana. Katanya keadaan di sana buruk, manusia diserang habis-habisan. Herb tiba-tiba bilang kalau dia mau ke Bukit Primrose. Dia juga pengen ngajak orang-orang buat coba ngelawan. Dan Ben setuju. Sampai nih mereka di London. Bener-bener udah hancur-hancuran itu kota. What chance do we have? Herb sama Hannah mau coba turun, biar bisa mantau lebih dekat. Mereka lihat tuh, kalau alien-alien itu ternyata bikin sarang. Dan manusia diolah buat dijadiin makanan ke telur-telurnya itu. Hannah langsung hubungin Ben, ngajak Ben sama Ogi pergi dari situ. Si Ogi nggak nyadar itu, ada tentakel aliennya di sebelah dia. Ogi udah mau dibawa, Ben coba nembakin aliennya. Tapi nggak mempan. Yang ada malah si Ben jadi kena comot juga. Ben ngorbanin dirinya. Dia ngebuka granatnya biar aliennya juga ikut meledak. Ogi jadi selamat tuh. Kelepas dia. Mereka buru-buru kabur. Mereka dikejar, ditembakin juga. Sampai akhirnya mereka ngumpet di kolong jembatan. Di situ, Hannah nemu lubang masuk ke gorong-gorong bawah tanah. Ingat sama omongannya Ben sih, di bawah tanah tuh bisa aman. Ya udah, akhirnya mereka masuk. Tapi rese banget nih si Ogi. Dia nggak mau. Ya tapi kan mau gimana lagi ya? Daripada terpanggang dengan lasernya si alien-alien itu. Ini bangun-bangun, udah sepi. Gak kedengeran ada apa-apa gitu. Hannah ngajak mereka buat ngecek. Bener-bener sepi dong. Mereka mau lanjut jalan kaki ke Bukit Primrose. Di jalan, mereka nemuin alien yang tergeletak gitu aja. Pas dicek, taunya udah mati. Gak lama, Dr. Stein datang. Langsung dijelasin nih kenapa aliennya pada mati. Ternyata alien-alien itu pada nggak kuat hidup di bumi, terutama sama bakteri yang ada di sini. Pas mau diantar ke kamp penampungan, Herb dapat kabar baik nih. Ternyata ibunya masih hidup. Seneng banget dia. Ya, itu tadi alur cerita dari film War of the World: The Attack. Gimana Pramal? Seru kan? Jadi yang berhasil ngelawan alien itu bukan manusia ya, tapi bumi kita. Wah, keren banget sih ini. Kita harus jaga bumi kita ya, Pramal. Oke, Pramal. Jangan lupa ya, follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.